Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, masyaral muslimin dan muslimat, jamaah Jumat yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang tercurah begitu besar, begitu banyak kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmatul Islam, nikmat keistiqomahan dalam ibadah dan kebaikan, serta nikmat-nikmat yang lain, baik itu yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari secara langsung. Kita wajib untuk mensyukurinya, karena itu adalah satu alasan kemudian Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat tersebut dan menambahkan nikmat dan karunia itu kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat itu. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara sedikit tentang nikmat, maka nikmat terbesar, nikmat yang termulia, yang paling istimewa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah nikmat iman dan Islam. Di antara sekian banyak nikmat, maka nikmat yang paling besar nilainya, nikmat yang paling mulia yang diberikan Allah adalah nikmatul iman wal Islam. Kenapa dikatakan demikian? Karena orang yang punya iman itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang yang punya iman adalah orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang tertentu, pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak semua orang
dikatakan beriman oleh Allah. Meskipun pada dasarnya dia mengakui saya beriman, tapi pengakuan itu belum tentu kemudian diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya orang-orang munafik dahulu. Ketika mereka menyatakan diri bahwa mereka beriman, dikatakan kau belum beriman. Belum dikatakan beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan keimanan itu belum disempurnakan. Sehingga kalau seseorang beriman, maka nikmat yang terbesar telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tu'min illa bi idznillah." Karena tidaklah satu jiwa itu kemudian beriman kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah nikmat iman itu. Syukurilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat terbesar. Apalagi kalau kita bisa merasakan betapa indahnya dan betapa manisnya iman di dalam hati kita. Kenapa demikian? Kita katakan bahwa nikmat iman dan Islam itu adalah nikmat yang termulia. Karena untuk mendapatkan keimanan, mewujudkan keimanan dalam diri itu tidak mudah. Mewujudkan iman di dalam diri itu tidak mudah. Erat kaitannya dengan amalan hati. Erat kaitannya dengan hati manusia yang sangat gampang berubah. Keimanan itu sangat erat kaitannya dengan hati manusia. Sedangkan hati manusia itu sangat gampang berubah. Sehingga keimanan itu sangat tergantung dengan kondisi hati manusia. Keimanan seseorang itu sangat tergantung dengan kondisi hatinya. Ketika hatinya terbalik menjadi beriman, maka berimanlah dia dengan sempurna. Tapi ketika hatinya terbalik dan condong pada kemaksiatan, maka berkuranglah iman itu. Bahkan ketika hati condong pada kekufuran, maka hilanglah iman itu. Olehnya itu dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bit-ta'ah. Keimanan itu bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan keimanan itu bisa berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh sang pemilik hati. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Butuh kerja keras. Butuh paksa diri, butuh pengorbanan. Yang bahkan terkadang tidak cukup hanya kita mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, mengorbankan tenaga untuk mewujudkan iman itu. Terkadang ketika kita menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam iman, kita harus bukan hanya mengorbankan harta, tapi terkadang jiwa pun kita korbankan untuk mewujudkan iman itu di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kau kira kau akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala belum melihat dan mengetahui siapa di antara kalian yang betul-betul berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan siapa di antara kalian yang betul-betul bersabar menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disinilah pentingnya kita menjaga keistiqomahan iman di dalam hati. Tantangan kita berat untuk mempertahankan iman itu berat. Cobaan yang begitu besar, sangat mudah kita tergelincir pada dosa. Dan sangat kita sadari, terkadang kita sadari bahwa ini dosa.
Tapi dengan gampang kemudian kita katakan, apa boleh buat? Terpaksa dilakukan. Apa boleh buat? Terpaksa dilakukan. Padahal belum masuk kategori terpaksa. Belum masuk kategori darurat. Karena itulah fitnah. Itulah fitnah, itulah cobaan-cobaan iman, tantangan dalam mempertahankan keimanan. Sangat berat. Orang yang ingin mencoba istiqamah dalam iman itu berat. Sehingga digambarkan begitu besarnya cobaan dan tantangan dalam mempertahankan keimanan. Sehingga digambarkan oleh Nabi SAW. Suatu saat begitu dahsyatnya cobaan dalam mempertahankan iman. Sehingga orang-orang yang mempertahankan iman itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Kal qabidi alal jamr. Seperti orang yang menggenggam bara api. Panas ini bara api. Tapi demi untuk mempertahankan keimanan, rasa panas itu terkadang wajib untuk kita sabarkan. Karena kapan kita lepaskan, maka lepas pula lah iman itu di dalam hati. Nabi SAW juga menggambarkan fitnah yang begitu besar. Terkadang kita dapati seseorang beriman di pagi hari, kafir di sore hari. Terkadang kita dapati dia masih beriman, masih sujud, masih berjamaah dengan kita. Besok pagi kita dapati dia sudah kafir. Begitu dahsyatnya. Tantangan begitu berat. Sehingga kita wajib dan senantiasa untuk memupuk iman dan mempertahankan iman. Dengan bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Di antara doa yang senantiasa dan sering dibacakan oleh Nabi SAW adalah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang di tangannya lah hati manusia, di genggamannya lah hati manusia. Kata Nabi SAW, hati manusia terletak pada dua ujung jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa sya'. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keinginan dan kehendaknya terkadang membolak-balikkan hati manusia. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkanlah hati kami selalu berada pada agamamu. Palingkanlah hati kami untuk selalu konsisten di dalam iman, di dalam ketakwaan, di dalam ibadah kepadamu. Kami sadari bahwa kita tidak memiliki apa-apa untuk menghalau dan menghadapi fitnah yang begitu dahsyat. Fitnah syahwat yang terbuka lebar di hadapan kita. Fitnah syubhat yang terpampang luas di hadapan kita semua. Sehingga terkadang untuk memilih yang terbaik untuk diri dan agama kita itu terkadang kita sulit. Begitu indah kemasan-kemasan sesuatu yang haram dihiasi oleh setan sehingga nampak indah dalam pandangan kita. Kalau tanpa bimbinganmu ya Allah kita tidak sanggup. Berdoa, banyak-banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk pada hati kami ini. Jangan kau palingkan hati kami setelah engkau memberikan iman, setelah engkau menunjukkan jalan kebenaran pada kami. Kami tidak sanggup ya Allah. Banyak bersandar. Ancaman-ancaman su'ul khotimah yang selalu kita khawatirkan. Ancaman-ancaman su'ul khotimah yang harus kita waspadai. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu tiba. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kalau kita bisa istiqomah sampai mati, itulah nikmat terbesar. Kalau kita bisa istiqomahkan iman sampai kita ketemu dengan Allah, itulah harapan dan itulah cita-cita. Tapi sekarang siapa yang kemudian bisa menggaransi, bisa mempertahankan keistiqomahan imannya sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak kisah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah yang menggambarkan bagaimana kondisi dan keadaan orang-orang ketika mereka menghadapi sakratul maut. Ketika dituntun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, seorang penyanyi
ketika dituntun untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya, dengan asyiknya dia mendendangkan lagu sampai kemudian ruhnya itu berpisah dengan jasad. Na'udzubillahi min dzalik. Seorang pecandu khamar ketika menghadapi sakratul maut dituntun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Apa yang diucapkan? Iskina, iskina. Tuangkan lagi, mana lagi khamarmu, tuangkan lagi. Kalimat itu yang senantiasa diucapkan sampai kemudian dia meninggal dunia. Tidak ada yang bisa kemudian mentazkiyah dirinya, mensucikan dirinya. Kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi iman yang kita miliki. Ya Allah, mantapkan iman kami dan jadikanlah kalimat tauhid sebagai kalimat terakhir yang diucapkan oleh lisan kami. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Mujahid menceritakan di dalam satu riwayat, ketika Nabi SAW mendatangi pamannya Abu Talib ketika berada pada akhir-akhir hayatnya, beliau mengatakan, lamma hadarat Abu Talib al-wafah, ketika Abu Talib paman Nabi SAW berada pada masa-masa terakhir daripada hidupnya, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada indahu Abu Jahal wa Abdullah bin Umayyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya di rumahnya, dan di sisi Abu Talib itu ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abi Talib, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu bika biha indallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mendakwahkan kebenaran kepada Abu Talib. Yang kita tahu Abu Talib adalah orang yang sangat mendukung dakwah dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tampil terdepan sebagai pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sama sekali belum pernah mengucapkan kalimat tauhid. Nabi punya harapan besar atas dasar cintanya kepada Abu Talib, pamannya yang mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berusaha untuk mendakwahkan dan mentalkinkan kalimat tauhid. Wahai paman, qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatan, satu kalimat ini saja, asyhadu bika biha indallah, yang kalimat ini aku bisa persaksikan di hadapan Allah bahwa kau adalah pengikut. Namun apa yang terjadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Umayyah. Mendengarkan itu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah kemudian mengatakan, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kamu benci agamanya Abdul Muttalib, agamanya bapakmu? Apakah lebih memilih mengikuti agamanya Muhammad dibandingkan agamanya bapakmu Abdul Muttalib? Setiap kali Nabi SAW mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, maka Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah pun senantiasa mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu rela meninggalkan agama nenek moyang? Begitulah seterusnya, sehingga apa yang terjadi? Abu Talib menyatakan bahwa dia lebih memilih agama Abdul Muttalib dibandingkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu berat. Ini fitnah. Tidak ada yang tahu bagaimana akhir daripada kehidupan perjalanan seseorang. Sehingga Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim.
Yang diperhitungkan itu bukan sekarang. Amalan-amalan yang diperhitungkan Allah itu adalah amalan apa yang kita lakukan, dan itu menjadi penutup amalan kita dalam hidup ini. Seseorang digambarkan oleh Nabi SAW, la ya'malu amala ahlil jannah, senantiasa dalam hidupnya melakukan amalan-amalan penghuni surga, sehingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali jarak yang sangat dekat. Tapi ternyata di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka, dan itu menjadi penutup amalnya, dan dia pun termasuk penghuni neraka. Dan sebaliknya, ada orang senantiasa melaksanakan amalan-amalan penghuni neraka. Bahkan semua orang mengatakan ini tidak ada jalan hidayahnya ini orang. Tidak ada kebaikan yang dia lakukan, tidak ada amal saleh yang dia lakukan. Tapi ternyata yang kita katakan tadi, orang itu tidak ada lagi jarak dia dengan neraka kecuali sedikit. Di akhir hayatnya Allah kemudian memutuskan dia mengerjakan amalan-amalan ahli surga, dan dia pun masuk ke dalam surga. Innamal a'malu bil khawati. Bahkan pernah dikisahkan oleh seorang salafus saleh bahwa ada dua orang saudara. Yang satu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya adalah orang yang sama sekali tidak ada ketaatan dalam hati. Yang satu menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amal soleh, dan yang satunya mengisi hidupnya dengan hura-hura, dengan dosa dan maksiat. Satu waktu orang yang taat beribadah ini merenung. Masuk fitnah di dalam hatinya. Dia kemudian mengatakan, "Muka kurasa coba-coba hibur-hibur diri. Saya sudah lelah, capek beribadah. Saya sedikit ingin hiburan. Muka coba-coba kebebasan seperti saudaraku. Nikmat sekali hidupnya, bebas, tidak ada aturan." Sedangkan saudaranya yang satu ini mengatakan, "Astagfirullah. Apa misalnya ini kalau saya mati bagaimana? Ini kalau saya mati di jalan tol masuk neraka. Tidak ada kebaikan yang saya lakukan." Masuk hidayah di dalam hatinya, dia mengatakan, "Ya Allah, saya mau taubat. Saya mau ketemu dengan saudaraku yang taat ibadah itu, supaya dia bisa membimbing saya seperti dia." Akhirnya yang satu berniat untuk bermaksiat, yang satunya berniat untuk menggapai hidayah Allah. Ketika saudaranya ini turun dari lantai 2, yang satunya naik ke lantai 2, ketemu di jalan, terpleset, jatuh, dua-duanya mati. Sehingga ulama mengatakan yang satunya mati dalam keadaan berniat taubat, dan dia mendapatkan taubat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya berniat bermaksiat, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli maksiat. Meskipun sepanjang hidupnya dia isi dengan ketaatan, tapi innamal a'malu bil khawati. Maka disinilah pentingnya kita istiqomahkan iman. Istiqomahkan iman dengan banyak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi kita tidak kuasa terhadap diri kita. Keimanan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wa ma kana li nafsin an tu'min illa biiznillah. Karena ketika seseorang beriman, maka orang itu adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzamb fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukru lahu wa syukra syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala ta'ati rasulik wa ala mahabbatik wa ala mahabbati rasulik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal a'mali allati tuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.